Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abian Shatter dengan NIM C24012110005 dari kelompok 6, salah satu praktikan dari Praktikum Biologi Perikanan dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi praktikum yang baru saja dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2023, yaitu mengenai makanan ikan. Oke, jadi apa itu makanan? Makanan adalah organisme atau bahan ataupun zat yang dimanfaatkan ikan untuk menunjang kehidupan dan perkembangan organ tubuhnya. Kebiasaan makanan atau feeding habit adalah tingkah laku ikan saat mengambil dan mencari makanan. Analisa makanan ikan dilakukan melalui pengamatan isi usus ikan tersebut. Ada jenis ikan yang aktif makan selama 24 jam, dan ada pula yang hanya aktif pada waktu tertentu saja. Saat-saat ikan aktif mengambil makanan dalam 24 jam disebut sebagai feeding periodicity. Lalu, tipe-tipe makanan ikan yang umum ditemukan ialah plankton, nekton, bentos, dan detritus. Sementara itu, berdasarkan jenis kelompok makanan ikan, dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Makanan alami ikan terdiri dari berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di perairan. Mempelajari kebiasaan makanan ikan atau tabiat makanan ikan pada dasarnya adalah untuk mengetahui kualitas dan kuantitas makanan yang dimakan oleh ikan, sehingga dapat menentukan nilai gizi alamiah ikan di samping melihat hubungan ekologis dalam tropik level. Jumlah makanan yang dibutuhkan pada suatu jenis ikan tergantung pada macam makanan, kebiasaan makan, kelimpahan makanan, suhu air, dan kondisi umum dari ikan yang bersangkutan. Jenis-jenis makanan yang dimakan suatu spesies ikan biasanya tergantung pada umur ikan, tempat, dan waktu. Adapun struktur alat pencernaan yang berperan dalam adaptasi makanan adalah mulut, gigi, tapis ginsang, dan usus. Persaingan dalam hal makanan, baik antar spesies maupun antar individu dalam suatu spesies yang sama, akan mengurangi kesediaan makanan, sehingga yang diperlukan oleh ikan tersebut menjadi pembatas. Kenapa kita melakukan praktikum ini? Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis organisme yang menjadi makanan ikan, mengetahui waktu-waktu aktif makan dari ikan, dan melihat proporsi dan kecenderungan makan dari ikan. Dalam praktikum kali ini dibutuhkan beberapa alat dan bahan, mulai dari mikroskop, timbangan digital, kamera, cawan Petri, sampel, alat bedah, aquades, kaca preparat, dan cover glass. Prosedur kerja yang dilakukan dalam praktikum ini ialah menyiapkan alat dan bahan yang tadi sudah disebutkan. Lalu kita taruh sampel lambung dan usus itu ke dalam cawan Petri. Setelah kita taruh dalam cawan Petri, kita pisahkan kedua bagian tersebut dengan dipotong. Setelah itu kita timbang. Yang pertama adalah kita timbang bagian lambungnya. Selanjutnya kita timbang juga ketika lambung itu ditambah dengan usus. Beratnya berapa? Nah, setelah keduanya sudah ditimbang, kita kembalikan ke cawan Petri, lalu kita keluarkan isi makanan ikan dari lambung dan usus. Dari lambung sendiri itu kita belah secara vertikal dan kita keluarkan dari lambungnya. Sementara dari usus itu kita keluarkan dari ujung. Jadi kita urut usus itu, kita urut sampai semua makanannya keluar. Setelah kita sudah mempunyai makanan ikan yang ada di usus dan di lambung, kita timbang bobotnya berapa. Nah, ditimbang ini tujuannya adalah agar kita tahu perbandingan antara aquades dengan bobot makanan ikannya. Kita campurkan dengan aquades. Perbandingannya adalah 1:4. Jadi 1 untuk makanan ikan dan 4 untuk aquades. Gitu. Setelah itu sudah dilakukan, kita campurkan, kita aduk, kita burai makanan ikannya. Selanjutnya adalah kita pipet. Kita pipet, kita taruh ke dalam kaca preparat.
Dan terakhir adalah ditutup dengan cover glass. Nah, setelah sudah ditutup semuanya rapi, kita amati di bawah mikroskop. Gitu. Kita amati sebanyak 5 amatan. Oh ya, dan ini total ada 3 kaca preparat, jadi 3 ulangan, dan masing-masing ulangan itu adalah 5 lapang pandang. Itu kita amati dan kita foto hasilnya, dan setelah itu kita identifikasi termasuk bagian apa, atau termasuk plankton kah, atau mungkin itu adalah sisik ikan ataupun apapun itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.